Yosua 1, kita akan membaca sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. Yosua 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-8. Semua sudah siap? Yosua 1 ayat pertama sampai ke-8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jemaat sama-sama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun, gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. 7, ayo jemaat, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan, ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya jemaat Tuhan yang pagi hari ini sudah hadir di gereja, mengikuti di dalam ibadah, dan juga di antara jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ikut streaming. Dengar baik-baik apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Yosua. Perikop di sini perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Perintah Tuhan kepada Yosua. Kita tahu kenapa Tuhan bisa memerintahkan Yosua memimpin bangsa Israel ini agar supaya mereka bisa merebut tanah Kanaan. Kita tahu juga kembali lagi tanah Kanaan itu mengartikan dengan tempat yang dipenuhi dengan susu dan madu. Ya. Tempat Kanaan ini adalah tempat yang diberkati Tuhan. Tempat surga yang kekal. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan, saat ini kita percaya kepada Tuhan. Surga yang kekal kita akan miliki. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan kita tahu semua pada waktu Tuhan Yesus dia waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dia terangkat ke surga, dia katakan dia siapkan tempat. Sudah waktunya dan dia akan datang. Mengambil kita untuk pergi ke sana, tempat itu sudah disiapkan. Yaitu surga yang kekal. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua ini diperintahkan. Bawakan bangsa Israel ini ke tempat yang sudah Tuhan siapkan di tempat Kanaan.
Ya, jadi seperti saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, saya bawa kepada Bapak Ibu, bawakan jemaat ini, tuntun mereka agar supaya mereka bisa mendapatkan surga yang kekal. Ada yang mau, ada yang tidak mau, tapi ada yang mau, ya dia diberkati, dia mendapatkan surga yang kekal. Yang tidak mau, ya sudah tidak dapat apa-apa. Seperti yang dikatakan Musa. Pada waktu itu Musa dipercayakan Allah untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Kurang lebih 2 juta orang bawa pergi tempat yang Tuhan sudah siapkan. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, ya pergi ke Kanaan. Mesir itu menceritakan dosa, Mesir itu menceritakan duniawi. Tapi di situ bangsa Israel ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau itu kurang lebih 2 juta orang dipimpin bawa keluar itu. Yang mau itu hanya 2. Siapa? Yosua yang sekarang kita baca ini dan Kaleb. Yang lain tidak mau. Karena apa? Mereka tidak mau. Mereka keras kepala. Sehingga waktu mereka keras kepala, apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun. Ya, mereka mati di padang gurun. Mayat-mayatnya semua berhamburan di padang gurun. Dimakan oleh binatang-binatang buas dan lain-lain. Sama juga kita. Kalau kita tidak mau, ya kita akan mati di padang gurun. Hidup dengan mati, dengan hati yang hidup yang tersesat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar di dalam kebenaran. Kenapa Yosua yang diperintahkan oleh Tuhan bawa bangsa Israel ini? Sebelum dia perintahkan kepada Yosua, pertama Musa dulu yang dipercayakan bawa bangsa Israel ini. Karena Yosua dia sudah meninggal. Jadi manusia satu saat pasti akan meninggal. Nah kalau meninggal di situ siapa penggantinya daripada Musa? Siapa penggantinya daripada Musa? Untuk bawa bangsa Israel ini. Pasti ada penggantinya. Karena manusia ada satu saat pasti meninggal. Pasti meninggal, maka itu kita harus sebelum kita meninggal kita persiapkan hidup kita ini agar supaya waktu kita meninggal kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pada waktu Musa meninggal, tidak ada pemimpin lagi pada waktu itu. Dicari-cari siapa? Dicari-cari adalah Yosua yang bisa meneruskan memimpin bangsa Israel ini. Karena Tuhan sudah punya satu rencana, bangsa Israel ini mereka harus masuk di kerajaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, Kanaan ini. Jadi Tuhan bilang kepada Yosua, pimpin bawa keluar mereka, pimpin masuk ke dalam. Kenapa harus kenapa harus Yosua? Karena Yosua ini selama 40 tahun dia bersama dengan Musa, ya, dia nurut, dia taat, dia setia. Sekali lagi, kenapa? Selama 40 tahun dia nurut, dia taat, dia setia. Apa yang dikatakan Musa, dia nurut. Apa yang dikatakan Musa, dia lakukan semuanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita juga mau nurut, taat dan setia, Tuhan akan percayakan kepada kita. Seperti ibaratnya macam rumah Tuhan yang ada di sini. Satu saat saya akan pergi. Nah kalau satu saat saya akan pergi kan Tuhan melihat. Siapa generasi penerusnya? Pasti ada penerusnya. Bukan langsung saya pergi, saya sudah meninggal, sudah tutup, sudah tidak ada. Siapa? Wakil kita adalah Bapak Daniel. Ya, Daniel Eko Christian. Sekarang dia lagi mengikuti. Tetapi dia saat ini sedang sakit. Dia tidak bisa datang ke gereja. Siapa lagi yang bisa menjadi generasi penerus? Kita cari. Dan tidak bisa saya lakukan, saya KKN. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan mungkin bisa pakai saudara Lindung. Tuhan bisa pakai saudara Hendrik. Tuhan bisa pakai saudara David. Tuhan bisa pakai siapa saja yang ada di sini. Ya, Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan melihat hatinya. Tuhan bisa pakai saudara Andre, Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai saudara Bu Retno, siapa saja, Pak Agus Santoso bisa pakai. Tuhan yang tahu hati ini. Kita ingat pada waktu bangsa Israel, ya, pada waktu zaman Saul,
berlakukan yang salah. Bangsa Israel itu minta kepada Tuhan, gantikan raja ini, gantikan raja ini. Diminta anaknya Isai dipilih semua, tidak ada satupun. Padahal anak Isai 8 semua ganteng-ganteng, cakep dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang tidak, saya tidak pilih mereka, saya pilih Daud. Kenapa? Tuhan tahu hatinya. Jadi Tuhan memilih kita, bukan memilih lihat gantengnya, cakepnya, cantiknya, segalanya semua. Tuhan melihat hatinya. Tuhan itu punya kuasa, dia bisa melihat hatinya kita. Jadi kalau kita punya hati cocok dengan Tuhan, Tuhan pilih. Yosua hatinya bagus. Di dalam mengiringi dengan Musa melayani, memimpin bangsa ini pergi. Dia nurut, dia taat. Jadi senang kalau seumpama orang itu nurut, taat itu enak. Ya, dia nurut taat. Jadi pada waktu itu Musa meninggal, langsung Tuhan berfirman. Berfirman kepada Yosua. Dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, jadi mari pagi hari ini kita merenungkan. Kalau kita ini hidup benar sama Tuhan, kita mau taat setia, Tuhan percayakan kepada kita. Senang. Tapi kalau kita tidak mau, susah. Maka itu kita jadi orang, anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita hati yang baru. Kalau hati yang baru sudah Tuhan berikan, kita pasti nurut, dengar-dengaran dan lain-lain. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, hatinya sudah ikut Tuhan, hatinya belum baru, masih tetap yang lama. Padahal 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 kita melihat. Bukakan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia katakan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, yang sudah mengikuti, katanya sudah mengikuti Tuhan, harus berubah. Ini hati yang lama, yang sifat yang keras, ya, yang sifatnya tersinggungan, sifatnya keduniawian, kita harus buang. Kita harus tinggalkan semua. Yang baru sudah ada. Tapi kalau kita ikut Tuhan, sifat kita yang lama masih tetap ada, dendam tetap dendam, segalanya semua dosa tetap jalan dosa, ikut Tuhan tetap ikut Tuhan, tetapi manusia lama masih tetap berjalan, itu bukan ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu sudah harus berubah. Harus berubah. Tadi pagi, kurang lebih 4:30 pagi, saya sudah turun, saya jalan, ada ibu itu, ya, pemulung. Pak, selamat pagi. Dia datang lagi. Tapi Tuhan kasih ingat sama saya. Ini barang yang ada di dalam masih banyak. Kenapa kau tahan? Dia ini orang susah. Ya, kau kasih sama dia. Pada waktu saya mau kasih, sudah teriak. Saya panggil pembantu ini Yani. Pak, tuman Pak. Kalau Bapak begini terus, tuman Pak. Wah, saya berpikir begini, orang ini kok berarti mereka ini tidak berubah. Saya panggil lagi yang satu untuk membukakan gudang, ambil. Dia bilang, Pak kok dikasih terus Pak? Tuman Pak. Saya hanya jawab begini sama dia. Saya bilang ini barang kan dari Tuhan. Ya, ini orang susah. Kalau kamu bilang tuman karena dia orang yang sehat tapi malas tidak mau bekerja, itu betul, tidak boleh. Tetapi ini orang susah. Susah kamu lihat dari tengah malam dia jalan, malam-malam dia jalan pergi cari itu sampah, itu kertas-kertas, dos-dos jalan, pikul setengah mati untuk mencari makan, jalan macam begini. Bagaimana kamu tidak tolong sama dia? Padahal di dalam Matius 25 ayat 40. Kau berikan kepada orang yang hina. Engkau sudah lakukan untuk aku. Ini barang dari Tuhan. Ya, ada di dalam. Kenapa ada di dalam? Kau tidak kasih.
Tunggu dulu barang itu sampai sudah busuk baru kau mau kasih. Kan jahat itu. Tidak boleh. Kalau dulu saya seperti begitu. Saya tidak mau. Tetapi karena saya sudah ikut Tuhan, kasih Yesus itu sudah turun kepada saya. Dan saya bisa lakukan itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan harus berubah. Tapi mereka ini tidak berubah. Habis itu tidak berubah, satu sama lain orang dua lagi mau berkelahi pagi-pagi. Mau berkelahi lagi. Loh saya bilang kamu ini kok ikut Tuhan, kok macam begini. Ya mereka punya Tuhan kan lain. Ya. Kok macam begini, pagi-pagi sudah mau berkelahi, ayo gini-gini. Wah saya bilang inilah. Jangan saya bilang. Jadi orang tidak boleh macam begini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan inginkan kepada kita. Agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Ikut Tuhan itu harus berubah. Seperti Yosua. Ya, Kaleb. Mereka berubah. Jangan seperti saudara-saudara mereka yang lain. Tidak berubah. Yang ada di dalam hidupnya bersungut. Sehingga mereka mati di padang gurun. Karena apa? Karena kekerasan hati. Musa sudah menasihati, menegur mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Dah mau. Saya pikir juga benar. Capek juga Musa ya. Pada waktu Tuhan suruh Musa bawa bangsa Israel ini keluar. Musa bilang tidak. Aku tidak mampu menghadapi orang-orang ini. Tapi kalau engkau yang suruh, engkau menyertai saya akan jalankan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa dalam perjalanan melayani ini, memimpin bangsa Israel ini, waktunya, sudah waktu dia pulang. Dia pulang dan saat itu dia meninggal, Bapak Ibu, siapa penggantinya? Tidak ada penggantinya. Tuhan bilang kepada Yosua, ayo bawa keluar ini bangsa Israel. Kenapa pilih Yosua? Yosua dari 2 juta orang, dia adalah termasuk orang yang dipilih sama Tuhan. Karena apa? Kebaikannya Yosua. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Jadilah seperti Yosua. Agar supaya satu saat Tuhan akan memilih kepada kita. Jadi seperti Yosua. Tadi saya berbicara dengan anak Ina. Tadi malam Ibu Gembala lapor saya. Katanya, Ina saya kasih sama dia tugas ini. Dia bilang, tidak bisa tante, saya ada begini. Tadi saya omong sama dia, Ina, kamu lihat kamu sekarang. Sudah cantik ya, sudah tinggi ya, segalanya semua gagah ya. Tuhan sudah tolong kamu. Ya, masa sekarang kamu tidak mau melayani sama Tuhan? Kamu mau? Jadi mau. Jadi saya bilang sama Ibu Gembala, ini Ina nanti sore mau melayani. Mau, dia bilang. Maka itu Bapak Ibu, dia mau dengar. Coba waktu diomongin, tidak mau om, banting kaki, tidak mau. Ya sudah, Tuhan tidak bisa pakai. Seperti bangsa Israel. Tapi dia bilang mau. Oh saya bilang, oh Tuhan senang hati saya. Dia mau, berarti dia mau dibimbing, mau dididik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dikatakan sesudah Musa ayat pertama. Hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Ya. Pada waktu Musa mati, berfirmanlah Tuhan, bersiaplah Yosua, ya, kamu semua bawa bangsa Israel ini, seberangi mereka. Kemana? Ke surga yang kekal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberangi mereka ke surga yang kekal. Agar supaya apa? Kita mendapatkannya. Yosua lakukan. Yosua lakukan Bapak Ibu. Dia lakukan semua, dia jalankan dengan baik. Orang yang mau menjalankan dengan baik Bapak Ibu kita melihat ada janji-janji Tuhan kepada kita. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Sebab yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan janjikan kepada Yosua. Setiap tempat ya, yang diinjak oleh engkau akan diberikan. Enak kan? Mana ada orang bisa menjanjikan begini. Tetapi Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia janji pasti digenapi. Karena apa? Yosua ini genah orangnya. Dan Tuhan janjikan di mana engkau injak tempat itu, di situ menjadi miliknya. Tentu Bapak Ibu semua kepingin ya. Di mana Bapak Ibu kepingin ini dapat, kepingin ini dapat. Baru kepingin saja langsung Tuhan siapkan. Dapat. Di mana tempat kau injak, di situ jadi miliknya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang saya mau memberikan kepada Bapak Ibu, memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Di mana kita inginnya bagaimana, kita inginnya bagaimana, Tuhan berikan. Saya bersyukur anak saya Andre pada waktu dia akan masuk di dalam pernikahan. Bapak Ibu kita berbicara jujur. Kita tidak pegang apa-apa. Tetapi dia punya keinginan. Saya punya keinginan ini. Saya punya keinginan ini. Keinginan ini. Ya. Pada waktu masuk di dalam pernikahan kudus 3 hari itu belum pegang apa-apa. Belum pegang apa-apa. Tapi keinginan dia Bapak Ibu. Ya. Supaya dia bisa masuk di dalam pernikahan kudus dan mengadakan pesta. Ya. Mengadakan pesta. Bapak Ibu. Tapi di situ 3 hari. Mau mengadakan pesta. Dananya belum siap. Dan restoran sudah mengatakan. Bagian pengurus pesta sudah katakan. Sebelum masuk di dalam pesta. Semua sudah harus lunas. Gimana caranya? Semua harus lunas. Kalau Mama Dope tanggal 28, ya, dia kawinkan ponaannya Pak Kris, itu sudah ada semua. Dana-dananya sudah disiapkan semua. Jadi Mama Dope tinggal teriak saja. Mana uang? Kiri sini, saya mau bikin gini-gini, mana. Ini kan kita tidak. Kita ini berharap kepada Tuhan. Hari ketiga masih kosong. Hari kedua. Apakah jantung tidak goyang? Saya tanya sama Andre. Kalau si umpama tidak terlengkapi, tidak terbayar bagaimana? Ya batal Papa. Loh kalau batal bagaimana kau sudah undang sama Ibu Retno? Ibu Retno sudah bikin ini segala semua mungkin di gereja bisa jalan. Kalau batal bagaimana? Sudah Pak, Tuhan tidak pernah mengizinkan anak-anaknya dipermalukan. Pasti Tuhan buka jalan. Benar, hari kedua Bapak Ibu, Tuhan kirimkan seperapat. Dari 100% Tuhan kirimkan seperapat. Hari terakhir, ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Pas pada waktunya, hari terakhir, hari Kamis, Tuhan kirimkan 75%. Semua selesai. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tahu karena anak-anaknya punya kebutuhan. Dia tahu. Maka itu kemarin saya lihat Naldi waktu diangkat dengan Cifung sama Elah dorang sama Dame. Angkat itu barang-barang semua. Bawa pergi di kuburan kasih orang makan dan lain-lain. Saya melihat wah kalau kamu setia macam begini. Apa yang menjadi kebutuhan kamu pasti Tuhan cukupkan. Karena Bapa ada di surga. Kita ada di bumi. Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan cukupkan semua. Tadi malam saya mendapatkan satu foto. Kita melihat mana HP saya. Mohon maaf ya, saya ada dapat satu foto. Ya, di situ saya melihat ada orang bikin pesta. Dia bikin satu pesta kekuatan sendiri. Haleluya. Sebentar ya, mohon maaf ini. Haleluya. Ini tolong dikeluarkan dan dibesarkan ya. Ya ini kasih tanda ini. Ya. Tadi malam juga ada saya membandingkan. Ada orang membuat pesta.
Dia bikin pesta dengan kekuatan dia sendiri. Dan dikirimkan kepada saya foto segala semua. Saya bilang, ini kamu bikin pesta kekuatan sendiri atau apa? Dia punya segalanya. Dia bikin pesta. Tetapi lain, kalau kita punya ini betul-betul dari Tuhan yang lakukan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keinginan kita apa yang kita kepingin. Kita injak dimanapun. Di situ Tuhan berikan kepada kita. Sudah, coba kita lihat, ya bisa keluarkan, ada tanda. Ini kemarin juga ada pesta. Ya, pesta luar biasa. Suaminya ulang tahun, istrinya ulang tahun. Ya, suaminya ulang tahun, istrinya ulang tahun. Dibikin pesta, tapi pesta dengan kekuatan sendiri. Pesta dengan kekuatan sendiri. Saya tanya kepada yang mengadakan pesta. Pesta dengan kekuatan sendiri dan dihadiri oleh jemaat kita. Diundang jemaat kita satu. Terbang dia. Kita melihat. Sudah agak cepat sedikit. Haleluya. Masih lama ya? Oke. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini. Kalau kita jadi orang yang benar-benar seperti Yosua. Tuhan menjanjikan. Di mana engkau injak. Di situ dijadi berkat. Di mana engkau kepingin, di situ Tuhan kasih. Di mana engkau ada di situ semua jadi berkat. Sudah bisa keluarkan? Ya, sambil saya melanjutkan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan juga menjanjikan kepada Musa. Sesudah itu Musa meninggal dan sesudah itu dijanjikan kepada Yosua. Di mana engkau injak, di situ jadi berkat. Nah, kita melihat ini. Biar ada yang bisa tahu ini siapa? Dia lagi di jauh. Ya, kita melihat ini. Ada yang bisa tahu ini? Ada lingkaran. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu ini. Yang di kiri. Ada yang tahu. Ini pesta. Ada ini. Lihat ini. Satu ini. Lagi ada pesta. Pemain HP. Yang satu yang di lingkar lagi ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Cicu tahu? Tidak tahu. Waduh, payah ya. Ini kan Pak Agus. Suaminya Ibu Fung. Dia ada di Pulau Sumba. Ya. Ini kan Pak Agus. Suaminya Ibu Fung, ya lingkar itu, ya dia ada di Pulau Sumba. Yang ulang tahun itu kakak saya bersama istrinya. Saya tanya kepada kakak saya, jadi pesta ini buat apa kamu? Oh saya potong ini, saya potong ini, saya potong ini. Sudah siap semua? Oh ada di belakang ada. Mau babi berapa banyak, potong tangkap saja. Mau kambing berapa banyak, tangkap saja. Semua sudah tersedia. Mau beras berapa banyak, ambil saja di gudang sudah ada semua. Semua sudah tersedia. Jadi Tuhan itu masih di belakang. Tapi kalau kita ini tidak Bapak Ibu. Kita harus berdoa minta kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji Tuhan kepada Musa, kepada Yosua. Ya, di mana engkau injak, di situ jadi berkat. Ya. Jadi kalau kita sudah injak di tempat di mana kita hidup benar, injak di mana, di situ Tuhan kasih. Seperti gereja ini. Ya. Tidak ada dasar untuk kita bisa memakai tempat ini. Tidak ada dasar untuk kita diizinkan untuk beribadah di tempat ini. Dasar dari mana? Bapak Ibu saya bisa datang mengambil alih ini. Dasar dari mana? Tapi disitulah karena Tuhan percaya. Pada waktu saya datang ke sini, saya bilang dalam nama Yesus, ini tempat menjadi milik kita. Untuk apa kita beribadah? Kisah nyata, Tuhan kasih. Ya, kisah nyata ini Tuhan kasih. Asal kita punya kehidupan itu seperti Yosua, Tuhan pasti kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan dikatakan di dalam ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari.
terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Pegang itu. Kalau kita hidup seperti Yosua, nurut, taat, dan setia. Dikatakan seluruh itu akan diberikan. Saya masih tetap beriman. Ini tempat yang ada, saya masih tetap beriman. Di samping-samping ini sampai sekarang dikatakan sudah dijual. Tetapi sampai sekarang belum terrealisasi. Orangnya sudah kasih uang, tapi masih berurusan panjang. Ya, saya percaya kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Jadi saya percaya tempat ini, ya, yang ada di belakang, sudah dibayar Bapak Ibu, sudah dibayar, tetapi kasus, ya, orangnya tidak mau keluar dan lain-lain, kasus. Tapi kasus ini tenang, tidak berurusan di polisi, tidak berurusan, tapi ini kasus. Sehingga dia masih tetap menawarkan sama saya yang tinggal, ayo ke Bapak ambil, ayo Bapak ambil. Tapi saya percaya janji-janji Tuhan itu akan tergenapi. Saya imani janji-janji Tuhan akan tergenapi. Dan ada satu saat tempat ini akan dipenuhi kembali jemaat seperti yang dulu. Nah, inilah janji Tuhan. Sehingga dia katakan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari, ya, di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Itu adalah janji-janji Tuhan. Bapak Ibu jangan kecil hati. Bapak Ibu jangan berpikir, dah mungkin. Kita percaya. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita bisa berubah. Tidak ada yang mungkin. Sekali lagi, kalau kita punya iman, kita sudah percaya Tuhan, dan kita mau berubah, itu tidak mungkin. Ini teman saya, Bapak Yapi Sinatra, yang mungkin sempat saya singgung-singgung sedikit namanya. Ya, saya tidak pernah berpikir untuk panggil sama dia di sini, biarkan saja dia beribadah di tempat lain. Tetapi kemarin Tuhan taruh di dalam hati saya, engkau panggil dia, kau bimbing dia agar supaya dia bisa beribadah. Kau panggil dia, kau bimbing dia. Nah, pada waktu itu, iya Tuhan benar, tapi karena saya tahu Tuhan yang suruh, saya panggil dia, bimbing dia. Saya telepon, saya bilang, kamu pada waktu anak saya menikah di sini, dia akan datang. Ya, dia akan datang. Apa yang kamu rasakan? Woi, dia bilang, dia punya pemikiran, dia bilang saya melihat, waduh Bapak dipakai Tuhan, anak ini dipakai Tuhan dan lain. Saya melihat, tidak, saya bilang bagaimana hatimu? Bagaimana hatimu kau melihat? Ya, apa yang kau rasakan? Saya nangis, dia bilang. Waktu pujian saya nangis. Saya nangis, hati saya terharu dan pulang saya damai, sejahtera. Oh, saya bilang hatimu sedang dikikis sama Tuhan, lagi dibersihkan. Kamu mau enggak? Besok pagi kamu datang. Saya disuruh Tuhan untuk undang kamu. Datang, karena dia selama ini ada di Surabaya. Kamu mau enggak? Saya sudah punya rencana, Om Pendeta, untuk saya datang. Saya sudah punya rencana untuk saya datang, dia bilang. Ya, oh saya pikir ini cocok. Maka itu tadi, jam 5 pagi dia sudah berangkat dari rumah. Dia tinggal dari daerah Manyar, dia sudah datang jam 5 pagi. Datang. Tapi dia datang Bapak Ibu, saya sudah pesan, nanti dia datang mungkin 5:30 dia sampai sini atau jam 5 seperempat. Kau masuk dulu di dalam. Dah tahu dibawa lari sama iblis, jalan salah. Dah tahu mutar di mana-mana. Jam 6 baru dia masuk ke sini. Ya. Jam 5 pagi, jam 3 Tuhan sudah kasih bangun dan dia sudah siap-siap dan lain-lain untuk datang beribadah. Saya percaya
Kalau dia mau nurut, dia mau dengar baik-baik, jalankan semua yang baik, Tuhan akan pakai hidupnya. Ya. Tuhan akan pakai hidupnya. Tapi kalau dia tidak mau, ya juga tidak bisa apa-apa. Hanya sekedar begitu saja. Makanya saya bilang, jangan melihat ya berapa banyak jemaatnya. Yang penting di dalam pujian, penyembahan dalam firman Tuhan engkau mengena. Itu yang paling penting. Karena Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Ya, Tuhan ada. Itu yang paling penting. Tapi banyak sekarang orang kan melihat kepingin gereja yang besar, jemaat yang besar, hanya lihat, besar ya, banyak orangnya, hebat ya, itu saja. Tetapi pulang tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita datang dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Kita dapat itu Tuhan lain. Kita diberikan kekuatan. Maka itu Tuhan menjanjikan. Ya, semua daerah-daerah itu adalah milikmu. Asal kita jadi anak-anak Tuhan yang setia. Makanya tadi saya melihat, dia jam 3 dia sudah bangun. Dia duduk tadi, dia mau jatuh. Saya mau panggil, jaga situ, jangan sampai dia jatuh. Kalau dia jatuh nanti kan gimana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima kita melihat. Ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Betapa hebatnya ini. Kalau kita seperti Yosua, dikasihi Tuhan, karena kesetiaan Yosua, ketaatan Yosua bersama dengan Musa, sehingga Tuhan berfirman untuk pimpin bangsa ini, melanjutkan pelayanannya Musa, karena Musa sudah meninggal. Dan Tuhan janjikan kepada dia, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seumur hidup kita dijaga sama Tuhan. Ada orang yang mau jahat sama kita, dijaga sama Tuhan. Ada orang yang punya niat jelek kepada kita, dibela sama Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita dicukupkan sama Tuhan. Kan enak. Coba kita merenungkan firman Tuhan ini. Ayo, keluarkan. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Ya, kita tahu zaman Musa. Bangsa Israel mau serang sama dia, Tuhan bela. Ya, Korah datang dan Abiram marah-marah kepada dia. Musa, Harun dan Maryam, kakak daripada Musa, mau serang kepada dia, Tuhan bela. Semua Tuhan bela. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, Tuhan bela. Saya dulu pernah beberapa kali orang datang mau serang sama saya di sini. Ya, dia sudah berusaha bagaimana cara mau menghancurkan kepada saya. Tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Dia usaha dengan barang-barang halus, dia siramkan barang halus. Tidak bisa. Sampai dia katakan tidak mempan. Ya, tidak mempan kepada kita. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini kepingin supaya hidup ini dibela sama Tuhan. Dijaga sama Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Kita kan kepingin. Kuncinya satu Bapak Ibu. Hidup ini cocokkan dengan Tuhan. Nurut taat apa yang dia omongin. Seperti tadi Ina, kau ingat Ina ya? Tuhan sudah tolong kamu. Tuhan sudah jaga kamu. Kamu lihat Tuhan sudah kasih kau cantik. Saya pegang dia punya pipi. Loh Papa, kenapa pegang anak saya? Karena itu anak saya. Saya pegang dia punya pipi. Kau lihat engkau sekarang sudah cantik Ina. Kenapa kau macam begini? Iya, mau tugas sebentar. Iya dia bilang. Coba kalau dia bilang, dah mau. Ya sudah. Seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun. Tapi dia bilang, iya Bapak, mau. Dia iya mau. Ya, barusan saya punya anak dokter, dia pergi di Malaysia. Siapa pernah pikir ya anak Sabrina pergi ke Malaysia? Siapa yang pernah pikirkan? Dulu sama-sama anak sekolah minggu. Ya,
pergi ke Malaysia. Siapa yang pernah pikir? Barusan minggu lalu dia datang. Waktu itu dia datang, dia ketemu ibu gembala. Sabrina, kamu dari mana kok ini pesta kok kamu tidak ada? Iya, datang. Dia bawa apa? Bawa kue pia, kasih ibu gembala. Kok ingat ya? Masih ingat sampai ibu gembala dia pergi itu dia ingat. Kasih ibu gembala. Apalagi ini Om, dari Italia kasih permen. Dari Thailand katanya, kasih Om. Waduh. Saya bilang terima kasih. Tuhan bisa bawa kepada mereka. Tadi saya lihat mereka datang dibawa mobil oleh saudara Henry. Mamanya dulu di pinggir naik mobil. Oh luar biasa. Dulu bagaimana kita. Tapi Tuhan sekarang sudah bisa kasih. Karena apa? Karena kesetiaannya kita. Tuhan bisa atur ini hidup. Atur ini hidup. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dunia Tuhan janjikan diberkati. Di surga juga Tuhan janji diberkati. Asal apa? Kita harus setia sama Dia. Kalau kita sudah setia, kita mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikir, dengar ada dalam hati. Tuhan berikan kepada siapa? Yang dikasihinya. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang punya pemikiran yang jelek segalanya semua, sudah. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Pada waktu Andre mau menikah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu ada pro dan kontra. Ya, jangan Bapak Ibu pikir fine-fine saja. Ada yang punya sinis. Wah, Andre padahal saya ini kan hanya sembunyi di gereja. Tetapi ada yang melakukan itu. Ya. Melakukan. Karena mereka tahu ini hamba Tuhan. Mereka pasti ada yang tidak senang juga. Tapi yang tidak senang itu adalah orang yang sudah dipegang hatinya oleh setan. Jadi dia mulai, jadi waktu selesai ibadah mereka tidak puas. Baru selesai ibadah sudah mulai bunyi kata-kata di luar. Apa pesta macam begini, ada pesta. Kalau kita dengar macam begitu sakit kita punya hati. Ya sudahlah saya bilang. Yang penting sudah jalan yang baik. Tapi ada yang datang ngomong, waduh Pak, bagus Pak, pestanya senang Pak, wah sukses dan lain-lain. Satu bilang jelek, yang satu bilang bagus. Kan bingung kita. Ya kan? Yang satu bilang jelek, yang satu bilang bagus. Kan bingung kita. Ya sudahlah, kita bersyukur saja sama Tuhan. Siapa yang bilang jelek? Itu orang-orang dekat kita. Dia tidak puas dia punya hati. Karena dia kepingin hancur. Ya tapi sudah, tidak apa-apa. Tapi yang lain, bagus Pak. Ini bagus Pak. Apalagi ke teman saya Pak Yapi ini. Disiar ke kiri kanan. Semua. Waduh, anaknya Pak Pendeta menikah begini. Ya. Sampai seperti itu. Tapi ada yang bilang, wah jelek dan lain-lain segala semua. Sudahlah, kalau kita orang rohaninya bagus, ada apa? Mengucap syukur. Baik dan tidak baik, mengucap syukur saja. Tetapi ingat, Tuhan akan membela kepada kita. Tuhan akan menjaga kepada kita. Tuhan akan mencukupkan kepada kita. Siapakah kita ini? Bisa membuat jalankan seperti ini. Bapak Ibu tinggal melihat saja. Siapa kita ini? Tuhan bisa menggedehkan seperti kayak gini. Siapa? Dengan kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi bisa Tuhan buat semua. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kembali lagi. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Coba tolong dikeluarkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saya tidak pernah membayangkan. Ya. Bahwa bisa terjadi kayak gini. Tapi Tuhan bilang. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saya tidak pernah berpikir ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin?
dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua disediakan Allah untuk yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, mana HP saya? Kalau kita mengasihi Dia, Bapak Ibu, sungguh kemarin saya minta Ibu Cu naik ke atas, Ibu Cu baca. Mari Ibu Cu. Ya, Ibu Cu baca. Ibu Cu baca ya. Kemarin saya ada dapat satu WA. Ibu Cu baca. Saya ada dapat satu WA. Ya, Ibu Cu baca. Ini ya sebentar ya. Kemarin malam ada teman saya WA sama saya. Ya. Coba Ibu Cu baca. Pak Herman, bila mana anak Bapak yang perempuan perlu tempat usaha ruko saya punya di timur dekat Galaxy Mall. Lantai 2, 3, dan 4. Boleh dipakai untuk studio foto. Tolong diinfokan kepada. Ya, terima kasih. Dia di WA sama saya. Ini orang ini sampai orangnya bingung. Pak, Bapak kok bisa undang orang ini? Dia bilang. Ini kan orang atas. Dikatakan di sini. Orang kaya, dijamah Tuhan, dia katakan gini. Pak Herman, bila mana anak Bapak perempuan yang perlu tempat usaha, saya punya di timur dekat Galaxy Mall, ruko. Ya, lantai 2, lantai 3, dan 4 boleh dipakai untuk studio foto. Tolong diinfokan ke anak Bapak yang bla bla bla. Saya tidak ngomong cantik, kalau bilang cantik dia kepala besar. Ya, tolong diinfokan kepada anak Bapak. Mau disuruh pakai. Orang saja mau pakai sewa saja mahal setengah mati. Ini tempat di Galaxy Mall. Di sebelah itu ada ruko yang mewah-mewah. Dia punya itu tempat, pakai dia bilang. Untuk dibikin apa? Studio. Bapak ini, Pak Yapi ini dulu jago foto. Oh jago dia. Coba sekarang dia pinjaman dulu foto, sekarang sudah ini. Ya. Dibikin studio dia bilang. Studio untuk foto dan lain-lain. Orang kalau mau foto, Ina mau foto habis kuliah, tamat pergi di situ, sewa itu tempat, foto di situ. Ayo pakai, dia bilang. Berapa sekarang tempat di Galaxy Mall? Di tengah situ, mall besar, di sebelah itu ada ruko. Ayo pakai. Kan tidak pernah pikir, kok Tuhan kasih macam begini? Saya bilang Kesia, langsung jawab. Kamu mau apa tidak? Ya, kamu jawab. Kamu mau apa tidak? Kamu jawab, ya. Jangan sampai orang ini menunggu. Ya, jangan ya, tidak boleh. Kamu harus langsung jawab. Dan kita melihat lagi kembali lagi Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai. Saya tidak pernah berpikir, ya. Saya tidak pernah berpikir itu bisa lakukan pada waktu Andres sesudah selesai menikah, ya selesai menikah, ini ibu dia bisa kirimkan sama saya satu video pagi-pagi. Oke. Sebentar. Good morning. Pestanya bagus Pak, teratur. Ini orangnya, ya dia undang kita ketemu ya kapan. Kita pergi makan ya, undang Bapak, undang Ibu, undang Andre, undang Kesia, undang Naldi, undang siapa lagi, ayo kita makan-makan yuk. Karena apa? Hati dia itu kan dipegang sama Tuhan. Amsal 21 ayatnya yang pertama. Dipegang sama Tuhan. Amsal 21 ayat pertama. Hati
hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Karena kita ini mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pegang hatinya. Terus dia bilang, ayo Pak, kapan Pak, sapan Pak. Sampai tadi malam dia ada pesta, dijamah lagi sama Tuhan. Suruh tawarkan kepada Kesia, ini tempat. Suruh. Saudara Andre pada waktu mau menikah, dia bilang, saya punya rumah ini ada 20 biji. Saya punya apartemen itu ada sekian puluh biji. Andre, kamu mau pakai yang mana? Ambilan pakai. Saya ngomong kepada dia, kalau Andre pergi di luar pakai tempat itu, bagaimana saya orang tua di rumah, siapa yang jaga? Betul kan? Siapa yang jaga? Oh iya, tapi kalau tidak, tidak apa-apa, pakai saja. Coba kita bayangkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mengasihi Tuhan. Dikatakan tadi. Karena apa? Tuhan memberikan kepada siapa? Orang yang mengasihi dia. Nah Bapak Ibu, di depan kita ini ada tubuh dan darah Yesus. Apakah kita boleh tanya di dalam hidup kita, apakah kita ini mengasihi Tuhan apa tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, ada cara-caranya Tuhan. Yang Tuhan berikan. Berapa saat yang lalu kan saya saksi. Saya kepingin untuk punya jas. Ya, saya kepingin jas, yaitu jas timur, kain-kain yang ada. Saya kepingin, tapi kan saya diam. Tiba-tiba Tuhan izinkan, seseorang kasih sama saya. Jas yang warna biru, kain yang nomor 1 punya. Habis itu dikasih lagi safari, kain sabu yang tahun lama punya. Yang istimewa punya, dipanggil orang spesial dari sabu, orang bikin semua dan dia sudah jahit dan dia sudah kasihkan saya. Habis apa lagi dikasih sama saya, rencana mau kasih sama saya yang warna merah, ternyata yang merah sudah diambil sama ponaannya. Tidak ada, tiba-tiba ada orang datang satu bawa sama saya kasih yang warna merah, sore saya pakai nanti. Ya, yang biru saya sudah pakai, nanti sore saya pakai yang warna merah. Tuhan kasih sama saya yang saya ingini. Saya tidak pernah membayangkan, mana mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mengasihi Tuhan. Nah pagi hari ini saya menyaksikan kepada Bapak Ibu, saya ajak kepada Bapak Ibu, ayo kita mengasihi Dia. Bukan mengasihi dengan mulut, mengasihi dari lubuk hati yang terdalam. Tuhan akan siapkan semuanya. Boleh orang mengatakan di luar susah. Tapi Tuhan akan siapkan semuanya. Andre dia pergi, mana pernah kita bayangkan bisa pergi. Tidak ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan siapkan semua, Tuhan siapkan semua, Tuhan siapkan semua. Ya, karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Maka itu dokter, anakku, kamu berusaha mengasihi Tuhan terus ya. Nanti Tuhan tolong sama kamu, Tuhan buka jalan, Tuhan siapkan yang terbaik. Jalankan terus, jangan kita berpikir kita melayani manusia. Kita melayani Tuhan dengan hati. Kita mengasihi Tuhan, kita jalankan saja apa yang ada. Bukan saya ini, barusan anak kita Catherine selesai itu dia duduk sini. Dia bilang, Ma, ini saya dapat berlian. Mama mau ambil pakai ini, berlian. Oh tidak, sudah, engkau pakai. Tuhan kasih sama dia berlian. Dia pakai. Zaman sekarang mana ada dikasih berlian. Ma, ini ada saya cincin emas beberapa. Mama ambil ini cincin emas. Tidak, kamu punya, kamu ambil. Ya, Tuhan siapkan semua. Karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Tuhan siapkan. Zaman sekarang mana ada dikasih gelang, dikasih apa. Dikasih semua sama Tuhan. Betul Tuhan kasih melalui apa? Melalui tangannya manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anak-anakku yang ada di sini. Jangan jemu-jemu berbuat baik untuk Tuhan. Lakukan setia kepada Tuhan seperti Yosua ini. Tuhan pakai kehidupan Yosua.
Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun bisa mengganggu kamu. Orang yang mengganggu kamu akan dihancurkan sama Tuhan. Seperti Raja Daud, Mazmur 21. Ya. Tuhan bilang, akan kuhancurkan semua. Mazmur 89. Coba kita melihat. Mazmur 89 ayat 21. Ini Raja Daud. Musa juga iya, tetapi saya ambil Raja Daud. Mazmur 89, Raja Daud ini orang yang mengasihi Tuhan. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Karena Tuhan sudah tahu hatinya daripada Daud. Dia ini adalah orang yang setia. Ya. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Lanjut. Haleluya. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Lanjut. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Lanjut. Menghancurkan lawannya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Sampai di situ dulu. Ini Raja Daud. Tuhan sudah pilih sama dia. Tuhan sudah urapi dia. Orang yang punya rencana jelek kepada dia. Tuhan bela. Tuhan bilang aku akan menghancurkan orang-orang yang mau melawan dia. Akan kubunuh dia, katanya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha mengasihi dia. Kita layani dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan melihat penyertaan-penyertaan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jangan kita berpikir, masa sudah melihat waktunya kok belum, keinginan kita kok belum terjawab. Tuhan bilang, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Hendrik, kau pernah membayangkan kau bisa bawa mobil, Hendrik? Jangan kau garuk kepala, Hendrik. Jangan kau berpikir saya bisa bawa mobil sekarang ini karena papa, karena mama. Tanya papa mamamu. Ya, ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Tanya lagi sama dokter dengan Thalia. Pernahkah kamu bayangkan bisa pergi ke Malaysia jalan-jalan? Pernah kamu bayangkan pergi ke Thailand jalan-jalan? Pernah? Tidak. Ini semua karena Tuhan. Tuhan yang mau menolong kepada kita. Maka itu Bapak Ibu, ini yang Tuhan janjikan. Tetapi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan ngomong kepada Yosua. Karena Tuhan tahu Yosua akan menghadapi orang-orang yang tegar tengkuk. Orang yang keras kepala. Dan tidak bisa diomongi. Kan banyak jemaat-jemaat Tuhan macam begitu. Keras-keras. Tidak bisa diomongi. Ya kita harus kuat. Teguhkan hati kita. Jangan kita bersungut-sungut. Kadang menghadapi seperti ini ya sudah. Kadang saya harus menghadapi orang-orang macam gini. Ya sudah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena engkau nanti yang akan memimpin. Kadang kita diizinkan proses. Bangsa Israel pada waktu itu keras-keras. Tidak bisa diomongi, tidak bisa dinasihati. Tapi kita harus kuat hati. Karena Tuhan menjanjikan engkau yang akan memimpin ini. Engkau yang akan memimpin. Sudah kuat. Tapi kalau kita menghadapi persoalan masalah kita tidak kuat, kita juga jatuh. Bagaimana? Tadi pagi saudara Yunus dengan Yani. Yunus bilang, ayo mau gini-gini. Saya sabar. Tidak boleh. Tidak boleh. Sesudah mandi selesai saya panggil Yani. Saya ngomong, Yani kamu juga serius. Waduh saya omong 1 dia jawab 30. Saya omong 1 dia jawab 30. Saya tahu Yani saya mau omong sama kamu. Saya tak mau masak gini.
Saya mau khotbah macam begini, Tuhan ini. Ya sudah, saya sabar saja. Kuatkan. Karena saya harus menghadapi orang-orang seperti ini. Kuatkan hatimu. Ya, jangan goyah. Tidak boleh. Kadang menghadapi orang-orang seperti begini. Susah. Ya. Tapi ini kan adalah cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan. Kita harus menghadapi ini. Kadang kalau kita sudah ketemu istri yang cerewet, juga susah untuk ibu gembala ini tidak cerewet. Maka itu saya bilang, orang jadi anak-anak Tuhan, kalau kita mau cari pasangan, cari anak-anak Tuhan, cari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan cari anak-anak Tuhan yang KTP. Jangan. Kita harus cari anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang sudah berubah. Kalau tidak berubah, kita ambil suami, kita ambil istri yang tidak berubah, waduh makan hati. Ya, baru menikah, belum apa-apa udah rame terus. Karena apa? Mereka jadi anak-anak Tuhan yang tidak berubah. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang berubah, kita bisa melihat, wah senang, bisa ngomong yang baik. Saya ikuti Catherine sekarang, dia sudah menikah dengan Andre, dia sering kontak dengan mamanya. Mama biasa panggil Ma, kan M-A. A1 ini sekarang M-A-A. Ma, gitu. Jadi sekarang saya ikuti terus, saya berdoa supaya bisa rukun, bagus. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di sini sudah dididik sama Tuhan. Maka itu kita harus kuat hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, mari pagi hari ini kita renungkan baik-baik. Di depan kami kita ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan makan dan minum. Biar semua ini bisa menjadi berkat, mari. Ini saya undang pemusik singer dan juga sebentar ada pelayan Tuhan yang akan melayani. Ya, pelayan yang melayani perjamuan kudus 2 orang. Ya, yang lalu saudara Hengki dan Alek, mereka lagi keluar kota. Bawa anak-anaknya berlibur semua. Hengki, Alek, semua mereka pergi ke luar kota. Ya, dan sekarang ganti saudara David dan Naldi. Ya, mari. Oke, saya minta pemusik, mari ya. Haleluya.